Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Pangeran Puger atau Pakubuwono I dikenal juga sebagai Sunan Ngalaga. Lahir di Pleret, Mataram pada tahun 1648 Masehi dan wafat di Kartasura, Mataram pada tanggal 22 Februari tahun 1719 Masehi, adalah Susuhunan Mataram ke-7 yang memerintah antara tahun 1704 hingga 1719 Masehi. Ia merupakan paman dari Amangkurat III dan menggantikan keponakannya sebagai Sunan menggunakan gelar baru untuk garis keturunannya dengan gelar Pakubuwono. Kebanyakan kronik Jawa atau Babad menggambarkannya sebagai seorang penguasa yang bijaksana dan agung. Setelah wafat, putranya menggantikan dengan gelar Amangkurat IV. Sunan Pakubuwono I atau Pangeran Puger terlahir dengan nama Raden Mas Derajat. Ia adalah putra Amangkurat I dan cucu dari Sultan Agung. Ayahnya merupakan penguasa Mataram keempat. Pangeran Puger terlahir dari permaisuri kedua, yaitu Ratu Wetan. Ratu Wetan berasal dari keluarga Kajoran, keturunan Pajang. Pangeran Puger pernah diangkat sebagai putra mahkota atau Adipati Anom ketika terjadi konflik antara ayahnya Amangkurat I dengan Raden Mas Rahmat, kemudian bergelar Amangkurat II. Raden Mas Rahmat adalah saudara tiri Pangeran Puger, lahir dari Ratu Kulon atau permaisuri pertama Amangkurat I. Amangkurat I melepaskan gelar putra mahkota dari Raden Mas Rahmat dan menyerahkannya kepada Raden Mas Derajat. Namun ketika keluarga Kajoran terbukti mendukung pemberontakan Trunajaya pada tahun 1617 Masehi, Amangkurat I terpaksa mencabut gelar putra mahkota atau Adipati Anom dari Raden Mas Derajat. Puncak pemberontakan Trunajaya terjadi pada tahun 1677 Masehi. Pangeran dari Madura tersebut melancarkan serangan besar-besaran ke ibu kota Kasultanan Mataram yang terletak di Keraton Pleret. Amangkurat I melarikan diri ke barat dan menugasi Raden Mas Rahmat atau Adipati Anom untuk mempertahankan istana. Namun Raden Mas Rahmat menolak dan memilih ikut mengungsi. Pangeran Puger pun tampil menggantikan kakak tirinya tersebut untuk membuktikan kepada ayahnya bahwa tidak semua anggota keluarga Kajoran terlibat dalam pemberontakan Trunajaya. Ketika pasukan Trunojoyo tiba di Keraton Pleret, pihak Amangkurat I telah pergi mengungsi. Pangeran Puger pun berjuang menghadapinya. Namun kekuatan musuh sangat besar. Ia terpaksa menyingkir ke Desa Jenar. Di sana Pangeran Puger membangun istana baru bernama Keraton Purwakanda. Ia mengangkat diri sebagai raja, bergelar Susuhunan ing Ngalaga atau yang kemudian dikenal sebagai Sunan Ngalaga. Trunojoyo menjarah harta pusaka Mataram. Ia kemudian pindah ke markasnya di Kediri. Pada saat itulah Sunan Ngalaga kembali ke Keraton Pleret untuk menumpas sisa-sisa pengikut Trunajaya yang sengaja bertugas di sana.
Sunan Ngalaga pun mengangkat dirinya sebagai Raja Mataram yang baru. Sementara itu, Amangkurat I meninggal dunia dalam pengungsiannya di Banyumas dan dimakamkan di daerah Tegal, dekat gurunya. Ia sempat merujuk Raden Mas Rahmat untuk menggantikannya sebagai Raja Mataram yang baru bergelar Amangkurat II. Sesuai wasiat ayahnya tersebut, Amangkurat II pun meminta bantuan VOC atau Belanda. Amangkurat II mulanya merupakan raja tanpa istana karena Keraton Pleret telah diduduki oleh Sunan Ngalaga, adiknya sendiri. Ia pun membangun istana baru di hutan Wanakerta yang kemudian diberi nama Keraton Kartasura. Pada bulan September 1680 Masehi, Amangkurat II kemudian membujuk Sunan Ngalaga supaya bergabung dengannya, tetapi panggilan tersebut ditolak. Penolakan tersebut menyebabkan terjadinya perang saudara. Akhirnya pada tanggal 28 November tahun 1681 Masehi, Sunan Ngalaga menyerah kepada Yakob Kauper, perwira VOC yang membantu Amangkurat II. Sunan Ngalaga pun kembali bergelar sebagai pangeran dan mengakui kedaulatan kakaknya sebagai Amangkurat II. Kekalahan Pangeran Puger menandai peralihan Istana Mataram yang berada di Keraton Pleret menjadi Keraton Kartasura. Meskipun demikian, naskah-naskah Babat tetap memuji keberanian Pangeran Puger sebagai orang istimewa di Kartasura. Meskipun yang menjadi raja adalah Amangkurat II, tetapi pemerintahan kerajaan seolah-olah berada di bawah kendali adiknya itu. Amangkurat II berhasil naik tahta karena bantuan Belanda, namun disertai dengan perjanjian yang memperburuk Mataram yang berbasis di Kartasura. Ketika situasi kondusif, Patih Nagara Kusuma yang anti Belanda membujuknya untuk mengkhianati perjanjian itu. Pada tahun 1685 Masehi, Amangkurat II melindungi buronan Belanda, yaitu Untung Suropati. Kapten Francois Drake tiba di Kartasura untuk menangkapnya. Amangkurat II berpura-pura membantu Belanda, namun diam-diam menugaskan Pangeran Puger untuk menyamar sebagai pengikut Untung Suropati. Dalam pertempuran sengit yang terjadi di sekitar Kartasura pada bulan Februari tahun 1686 Masehi, 75 orang tentara Belanda tewas oleh pasukan Untung Suropati, termasuk Kapten Trek yang tidak bisa turun dari kudanya. Amangkurat II meninggal pada tahun 1703 dan digantikan oleh putranya, yaitu Amangkurat III, seorang sunan yang tidak disukai banyak orang karena sikapnya yang buruk, sehingga banyak dukungan untuk Pangeran Puger datang. Hubungan antara paman dan keponakan semakin renggang. Permusuhan Amangkurat III terhadap pamannya itu terputus ketika Raden Suryakusuma, putra Pangeran Puger, memberontak. Permusuhan memuncak pada bulan Mei tahun 1704 ketika Amangkurat III mengirim pasukan untuk menumpas keluarga Pangeran Puger. Tapi dia dan pengikutnya berhasil lolos.
yang bertugas untuk mengejar adalah Jayengrana II, bupati dari Surabaya. Namun Jayengrana II diam-diam mendukung Pangeran Puger sehingga pengejarannya tidak lebih dari sebuah drama kolosal. Rangga Yudanagara, Bupati Semarang, bertindak sebagai penengah Pangeran Puger dalam meminta bantuan kompeni Belanda. Kepiawaian diplomasi Yudanegara berhasil membuat Belanda memaafkan kematian Kapten Trek. Mereka siap membantu perjuangan Pangeran Puger dengan beberapa syarat yang menguntungkan bagi mereka. Isi perjanjian Semarang yang harus ditandatangani Pangeran Puger antara lain adalah menyerahkan wilayah Madura kepada VOC. Pada tanggal 6 Juli tahun 1704 Masehi, Pangeran Puger diangkat sebagai Susuhunan Mataram, selanjutnya yang bergelar Susuhunan Pakubuwono. Tenopati ing Ngalaga Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah, bisa disingkat Susuhunan Pakubuwono atau Pakubuwono I. Setahun kemudian, Pakubuwono I yang dikawal pasukan gabungan Belanda, Semarang, Madura, dan Surabaya bergerak menyerbu Keraton Kartasura. Pasukan Amangkurat III yang ditugaskan untuk menyergap mereka dipimpin oleh Arya Mataram yang tidak lain adalah adik Pakubuwono I sendiri. Arya Mataram berhasil membujuk Amangkurat III untuk mengungsi ke timur, tetapi ia sendiri malah bergabung dengan Pakubuwono I. Setelah peristiwa penyerbuan ke Keraton Kartasura, dengan demikian tahta Mataram jatuh ke tangan Pakubuwono I, tepatnya pada tanggal 17 September tahun 1705 Masehi. Pemerintahan Pakubuwono I dibawa ke perjanjian baru dengan Belanda sebagai pengganti yang pernah ditandatangani oleh Amangkurat II. Perjanjian lama mengatur bahwa Mataram wajib membayar biaya perang Trunajaya sebesar 4,5 juta gulden, dan perjanjian baru mengatur bahwa Mataram wajib mengirimkan 13.000 ton beras per tahun selama 25 tahun. Pada tahun 1706 Masehi, Mataram dan pasukan Belanda mengejar Amangkurat III yang mencari perlindungan di Pasuruan. Dalam pertempuran di Bangil, Untung Suropati, Bupati Pasuruan saat itu, tewas dalam aksi. Amangkurat III sendiri menyerah di Surabaya pada tahun 1708 Masehi dan kemudian diasingkan ke Ceylon, Belanda atau Sri Lanka sekarang. Setahun kemudian, Pakubuwono I terpaksa menghukum mati Jayengrana II yang sebelumnya membantu naik tahta dengan alasan Belanda menemukan bukti bahwa Jayengrana II melakukan makar pada tahun 1706 Masehi. Jayengrana II digantikan oleh saudaranya Jayapuspita sebagai Bupati Surabaya pada tahun 1714 Masehi. Jayapuspita menolak untuk menghadap pada Pakubuwono I dan bersiap untuk memberontak. 3 tahun kemudian, Mataram dan pasukan Belanda menyerbu Surabaya. Menurut Bebet Tanah Jawi, pertempuran baru ini lebih mengerikan daripada di Pasuruan. Jayapuspita akhirnya dikalahkan dan mundur ke Japan atau Mojokerto sekarang pada tahun 1718 Masehi. Pakubuwono I wafat pada tahun 1719 Masehi dan digantikan oleh putranya, yaitu Raden Mas Surya Putra
yang bergelar Amangkurat IV. Pemerintahan Amangkurat IV ini kemudian dihadapkan pada pemberontakan saudaranya sesama putra Pakubuwono I, antara lain Pangeran Balitar, Pangeran Purbaya, dan Pangeran Arya Dipanegara dari Madiun.